Hai, saya Bruce. Jadi saya itu lagi mencari headphone yang untuk keperluan konten saya. Tiba-tiba saya nemu headphone murah. Harganya kisaran 50 ribuan, itu pun sama ongkirnya. Akhirnya saya beli Realme P47. Dan setelah ini saya akan unboxing dan review juga. Namun tidak hanya itu, saya akan menunjukkan kelebihan dan kekurangan Realme P47 ini. Oke? Realme P47. Jadi kemarin saya beli di Lazada dengan harga kurang lebih 50 ribuan sama ongkirnya itu, dan hasilnya begini ketika datang barangnya. Boxnya warna kuning dan sengaja memilih yang hitam karena suka dengan warna hitam. Untuk tampilan depan seperti ini. Kalau kita melihat tampilan kiri, kita akan ditampilkan dengan menunjukkan kalau headphone ini bisa dilipat. Lalu di tampilan sebelah kanan aja dulu. Sebelah kanan. Jadi ada tipe-tipe warnanya yang mau dipilih sama petunjuk tombol yang ada di headphone-nya ya. Nanti kita akan menjelaskan lebih rinci. Dan di belakang kita akan disuguhi mengenai tulisan spek headphone ini. Oke, nggak lama-lama kita akan buka. Wow, ada warna merah. Lalu oke, ada satu unitnya. Dan ya, gak ada sama sekali. Buku petunjuk pun gak ada. Jadi kita cuma dikasih unitnya sama kabel chargernya. Itu pun adaptornya nggak ada. Ya gimana ya? Ya masa sih cuma dapat gini. Terus buku petunjuknya bagaimana? Dan di sini ini unitnya. Seperti ini modelnya, ini tombol-tombolnya, dan ini karena tadi lipatan, coba saya pasangin buat kenceng. Nah, seperti ini. Realme P47 ini bahannya plastik ya, semua plastik. Sama ini juga. Terus di bagian kuping ada spons yang mana supaya kita nyaman untuk mendengarkan berlama-lamaan. Ini spons, cuman di dalamnya ini agak keras ya, mungkin ini kayak stereonya. Satunya juga di sini adalah apa ya, kayak pen-penannya untuk ketika kita mau melipat seperti ini. Cukup ditekan sedikit saja seperti ini, dan dikencengin lagi, dirapetin lagi seperti ini. Ini tuh juga bisa dipanjangin ketika untuk dipakai anak-anak atau dewasa. Jadi ada ukurannya dengan memanjangkan seperti ini. Nah, tergantung ukuran kepala yang memakai. Bisa dipanjangin atau dibesarin seperti itu. Di sini ada 5 tombol.
kanan kiri, atas bawah, lalu di tengah. Di sini yang tombol atas ini pastinya dengan tanda ini pastinya untuk meng-on off-kan perang ini. Lalu di sebelah tengah-tengah dulu ini kayak pause dan play musik kamu. Untuk tombol sebelah kanan ini adalah tombol untuk next song kamu. Jadi kalau kamu pengen memainkan lagu berikutnya, tinggal tekan satu kali untuk lagu berikutnya, dan tekan sambil ditahan untuk membesarkan volume. Dan di tombol sebelah kiri begitu juga sebaliknya. Untuk previous lagu kamu tekan sekali, dan untuk mengecilkan volume otomatis ditahan. Lalu yang tombol bawah ini tadi saya coba dan saya cari info, ini katanya untuk FM radio kayaknya. Jadi ketika kita mencet ini otomatis si headphone-nya ini tidak connect ke HP-nya. Jadi ya gitulah. Tapi aku kepencet tadi kok gemes sih. Kayak nggak nemu saluran radio sama sekali. Kayaknya nggak begitu dibutuhkan sih. Dan di bawah ini adalah selain tombol selain lubang untuk charger, pastinya ada lubang untuk kabel yang ukuran 3,5 mm, yang ketika baterai headphone ini habis, kamu bisa nyolokin headphone ini pakai kabel yang 3,5 mm ke handphone. Jadi ini jaga-jaga ketika si headphone-nya itu kehabisan baterai sih. Untuk pengecasan headphone ini saya sedikit kecewa karena kabel bawaan dari headphone ini cukup pendek. Jadinya saya menggunakan charger HP saya untuk mengecas headphone ini karena kabelnya kan panjang gitu. Untuk mengkoneksikan dengan HP itu juga cukup mudah. Ketika kamu menyalakan headphone kamu dan ketika Bluetooth di HP kamu itu nyala, itu otomatis langsung terdetek. Dan di situ ada tulisan P47 untuk mengkoneksikan HP kamu ke headphone Realme. Ketika awal mencoba, suaranya lumayan enak dan saya langsung teringat memakai produk dari Redmi AirDot. Nggak terlalu nendang kuat, tapi juga nggak terlalu lemah. Dan ketika saya coba nonton video dan main game, pastinya ada delaynya, tapi ya nggak sampai mengganggu banget sih. Cuman selisih sepersekian detik lah. Nah, habis ini saya akan memberikan info mengenai keunggulan dari headphone Realme P47. Dengan harga 50 ribuan, maka keuntungan yang bisa didapat dari wireless headphone ini selain sudah support wireless 5.0 version, itu kamu juga bisa menerima dan mematikan panggilan telepon. Waktu operasi 6 jam ketika kamu play musik. Waktu siaga itu 15 jam. Itu juga nggak ngapa-ngapain sih, jadi ya dinyalain biasa tapi nggak dimainin gitu selama 15 jam. Itu lumayan lama. Itu juga sudah memberikan sistem noise reduction yang bisa menahan suara bising dari luar. Bentuknya juga simple dan bisa dilipat yang memudahkan pengguna untuk bisa dibawa kemana-mana. Juga jarak kerja headphone ini bisa mencapai 10 meter. Untuk kekurangan headphone ini adalah gimana ya? Pertama kali saya membuka bungkusannya itu tidak ada buku petunjuk, yang mana salah satu hal yang penting sih. Jadi menunjukkan kalau ini tuh kayak bener-bener murahan gitu loh, meskipun harganya memang murah sih, tapi mengurangin
nilai aja sih buat saya. Tidak adanya buku petunjuk, apalagi tidak adanya kabel yang menghubungkan headphone sama HP ya. Jadi kita harus beli sendiri karena kita pada saat itu bungkusannya datang, kita cuma diberikan satu unitnya dengan satu kabel charger. Bahannya kalau saya lihat sih kayak rapuh ya. Plastiknya juga kayak gampang patah gitu. Habis itu seperti ini. Terus yang bikin saya kecewa, awal mula saya buka itu aku pikir ini loh kok agak-aglik gitu sih. Yang ini sih agak kuat. Cuman yang ini loh, yang ada yang bagian tombol ini kayak di sini tuh kayak, nah, jadi kayak rapuh sekali gitu loh. Ini nggak bisa sih kalau dideketin sama anak kecil, bisa-bisa ditarik ini. Dan karena dari situ kan otomatis kelihatan kabelnya juga sih. Nah di situ aku pikir ini awalnya kayak barang cacat ketika datang. Lalu ternyata aku lihat sekali lagi, ya ternyata modelnya seperti ini sih. Kayak rapuh banget, kayak apa ya, sesuatu yang mau copot gitu loh. Yang satunya sih oke lah, sedikit rapet sih, tapi yang di bagian tombol ini loh kayak rapuh, ini sumpah rapuh. Dan makanya pada saat aku memakainya itu bener-bener apa namanya, hati-hati banget tadi pada saat megangnya, pada saat ya manjangin atau mendekin ini gitu, takut tiba-tiba copot aja. Jadi sponnya itu mungkin ke pertama kali kita dengerin sih oke-oke aja lah, 15 menit 30 menit pertama baru berasa kayak ya kurang empuk sedikit sih, karena ketika di atas setengah jam itu sudah ngerasa panas sih. Dan ininya ya biasanya itu ada spon sih, karena ya mungkin modelnya seperti ini sih, tapi harusnya sih ada sponnya sih biar enak aja, apalagi orang-orang yang ya hairless bisa empuk dan nggak panas. Ya untuk harga segitu sih lumayan, kalau menurut saya lumayan bagus ya, karena dengan fitur-fitur keunggulan seperti itu, kurang lebih keunggulannya masih lebih banyak daripada kekurangannya. Kalau masalah materialnya mengenai plastik dan mengenai kualitas sponnya juga, itu untuk harga 50.000 juga wajar ya. Dan ya itu saja sih mengenai keunggulan dan kekurangan Realme P47 ini. Semoga bisa menjadi rekomendasi kamu dalam memilih dan memilih headphone wireless inilah. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir, dan like kalau suka video ini dan dislike kalau nggak suka. Ketemu lagi di review selanjutnya.